A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para mahasiswa yang budiman, untuk sesi kali ini saya akan membuat vlog terkait dengan tema yang ketiga dalam mata kuliah ayat dan hadis ekonomi, yaitu tema ketiga, konsekuensi menolak aturan Islam. Saya ulangi lagi, temanya itu konsekuensi menolak aturan Islam. Nah, menolak aturan Islam atau sama sekali tidak ingin mengaplikasikannya dalam kehidupan akan melahirkan kekacauan dalam kehidupan sekarang, seperti kehidupan yang sempit. Nah, atau tidak terjadinya harmonisasi antara lini-lini kehidupan yang ada. Kemudian itu juga berkonsekuensi kepada penyesalan dan kecelakaan di akhirat nanti. Walaupun itu adalah bicara alam yang tidak nyata ya. Nah, tentu di sini karena kita bicara Islam, tentu membutuhkan sebuah keyakinan ya, keyakinan yang kuat, keimanan yang utuh terkait tu'minuna billah wa bil yaumil akhir. Kepercayaan terhadap adanya pembalasan hari akhir itu adalah merupakan akidah ya, salah satu akidah kita yang mutlak untuk kita yakini. Karena tanpa ada keyakinan itu maka manusia akan berbuat seperti hewan. Makanya ada filosofi yang mengatakan saya lupa ya apakah itu dari Quran atau dari perkataan ulama, al-insan hayawanun natiq. Jadi perbedaan manusia dengan binatang itu adalah pada natiknya itu, karena dia berlogika. Nah, tapi bicara aturan Islam itu sendiri, menolaknya itu mempunyai konsekuensi ukhrawi, yaitu hereafter, adanya pembalasan pada hari akhir. Mahasiswa yang budiman, nah dalam kajian ini kita masuk dalam kajian surah Toha, yaitu ayat 123 sampai 126. Saya akan bacakan artinya saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi bagi sebagian yang lain. Ya, nanti kita cek terjemahannya ya. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku dapat melihat? Dia Allah berfirman, demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kamu mengabaikannya. Jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan. Nah, menurut Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah, ayat 123 di sini masih membahas tentang Nabiullah Adam alaihi salam yang diturunkan ke bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berfirman kepada yang tergoda dalam hal ini Adam AS dan istrinya, serta kepada yang menggoda dalam hal ini iblis, bahwa turunlah kamu berdua, yakni sebagai dua pihak dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Itu tadi terjemahan yang agak kurang itu. Ya. Sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Nah, ini bicara tafsirnya ya. Nah, dalam tafsir Quraisy Shihab ini biasanya terjemahan dicampur tafsir gitu loh. Terjemahan perkata-perkata kemudian ada tafsirnya. Nah, lebih lanjut, kelak aku akan memberi kalian petunjuk. Ini masih dalam terjemahnya. Maka jika datang kepada kamu petunjuk dariku, nah, ia tidak akan sesal di dunia dan akhirat dalam menempuh arah yang ia tuju, dan tidak juga akan celaka sehingga ia pasti mencapai tujuannya dengan sukses hingga ke akhirat kelak. Nah,
Demikianlah tafsirnya ya. Jadi sebagian ayat terjemahannya kemudian tafsir. Jadi tafsirnya kaitannya kepada yang awal ya, di 123 itu, janganlah kamu berdua dari surga bersama-sama, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Musuh. Nah, ini Allah bicara masa depan manusia ya. Nah, yang bisa menyelamatkannya itu apa? Nah, nanti kita masuk ke kajian tafsirnya. Selanjutnya Quraisy Shihab menjelaskan lebih jauh dalam tafsir Al-Misbah di ayat 124 sampai 126. Dan Allah menjelaskan, barang siapa berpaling dari peringatanku, yakni enggan melaksanakan petunjukku yang aku sampaikan melalui para nabi, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, yang menjadikan ia walau memiliki aneka kenikmatan duniawi tidak pernah merasa puas dengan perolehannya, tidak juga rela dan pasrah menerima ketetapanku, dan kami akan menghimpunkannya di hari kiamat dalam keadaan buta. Kami melupakan dan meninggalkannya sehingga ia tidak dapat jalan menuju ke surga. Berkatalah ia, Tuhanku, mengapa engkau, ini ayatnya ya, Tuhanku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulu ketika hidup di dunia, di dunia dan ketika bangkit dari kubur adalah seorang yang dapat melihat. Kemudian dia berfirman, dia maksudnya Allah, menjawab keluhan orang yang itu, demikianlah yakni benar apa yang kau ucapkan, tapi telah datang kepadamu ayat-ayat kami. Jadi telah disampaikan wahyu itu kepadanya ya. Ketika kamu masih hidup di dunia, maka kamu memperlakukannya perlakuan orang yang melupakannya, dan engkau membuta tidak melihatnya. Artinya cuek, abai, tidak mau dengar, tidak mau patuh dan lain sebagainya, sehingga terabaikan olehmu. Dan begitu pula pada hari ini kamu pun dilupakan sehingga dibangkitkan buta dan tersiksa neraka. Dan demikianlah, jadi dalam ayat itu, dan demikianlah wakadzalika, yakni seperti balasan dan siksa itulah kami membalas orang yang melampaui batas dalam mengikuti hawa nafsunya, sehingga mempersekutukan Allah dan tidak percaya kepada ayat-ayat Tuhannya, sehingga mengingkari dan tidak mensyukuri nikmatnya. Dan sungguhnya azab di akhirat, yakni di neraka, lebih berat dan lebih kekal daripada siksa duniawi atau siksa kubur dan siksa yang dialami di padang mahsyar menjelang masuk neraka. Jadi nanti dalam kajian kita lebih dalam terkait tentang pembagian alam ini. Nanti ada kajian alam barzakhi, itu biasanya dalam filosofi irfan, alam barzakhi, alam mahsyar, akhirat. Jadi banyak sekali ya kalau Anda mau mendalaminya terkait tentang bagaimana kehidupan setelah kematian di alam mahsyar, di alam barzakh, bagaimana potret dan gambarannya, apakah betul ada siksa, apakah itu hanya seperti kita mimpi dalam tidur. Nanti banyak sekali penjelasan terkait dengan kajian-kajian alam barzakh. Mungkin Anda bisa komparasi. Nah, kata dongka menurut Kisyab adalah kata jadian dari danuka, dan dongka itu danuka yang berarti sempit. Kehidupan yang sempit adalah kehidupan yang sulit dihadapi, lahir atau batin. Kehidupan yang demikian menjadikan seseorang tidak pernah merasa puas dan selalu merasa gelisah, karena dia tidak memperoleh kepada hal-hal yang bersifat ruhaniyah, tidak merasakan nikmat ruhani karena mata hatinya buta dan jiwanya terbelenggu oleh hal-hal yang bersifat material. Nah, demikianlah kajian singkat ya, surah Toha dari 123 sampai 126, yaitu berkaitan dengan subtema kajian ayat ekonomi Islam, itu konsekuensi menolak aturan Islam. Mudah-mudahan kita termasuk dari hamba Allah yang taat dengan segala ketentuannya dan berupaya secara maksimal melaksanakannya. Dan kita mohon taubat dan ampunan
semoga apa yang kita lakukan dari kelalaian, keabaian terhadap perintah Tuhan itu bukan dari kesengajaan kita, tapi semata-mata karena sesuatu yang sifatnya uzur dan tidak ada kesengajaan dalam lubuk hati kita. Kalaupun ada kesengajaan, kita berdoa, cepatlah kita bertobat dan mohon ampunan. Semoga kita konsekuen dalam mentaati aturan Allah Subhanahu wa taala di atas bumi ini dan menjadi hamba-hamba yang bertakwa insyaallah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.